told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mas Anton PRW. Baik sahabat tani, kali ini kita berkunjung di kebun Kang Mitriadi, melihat kondisi bahan dan kondisi buah. Visualnya seperti ini ya sahabat tani di 2025 ini, tepat di bulan Februari. Baik, kali ini langsung kita tanya kepada Kang Mitriadi mengenai bahan. Kang Mitriadi, untuk bahan yang seperti ini titik tumbuh bulan berapa Kang Mitri? Ya, seperti biasa saya bagikan di sosial media itu bisa dilihat tahapannya. Ini kita bikin kontennya itu dijelaskan titik tumbuh bahan ini. Yang ini bisa dilihat bahwasanya bahan ini titik tumbuh bulan 10. Nah, bahan bulan 10 ini ketika kita di bulan 2 ini akan sangat terlihat dia sinkron dengan bahan B2 ini. Kita perhatikan kan? Sinkron kan? Iya. Nah, jumlah ini sinkron dengan jumlah yang di sini dan otomatis bahan ini akan berbuah serentak. Iya. Nah, untuk mengenai hama sendiri Kang Mitri, apa untuk momen di 2025 ini apakah ada kendala untuk mengenai bahan? Untuk hama itu sendiri, setelah pelajari dari tahun ke tahun bahwasanya penyeprayaan itu mesti dilakukan untuk menghindari serangan hama kutu putih, kutu hijau, ataupun sejenis hama untuk yang hinggap di bahan kopi itu sendiri. Dengan catatan kita sembari spray dan pemberian nutrisi yang sesuai dengan fasenya itu sendiri. Seperti sekarang, fase ini pengisian buah dapat dibantu dengan KNO3 dan obat yang bersifat untuk membasmi hama itu sendiri. Oke, itulah sahabat tani ya untuk mengenai bahan dengan perlakuan hama. Kali ini kita naik lagi ke atas Kang Mitri. Untuk bahan sendiri sudah berapa ruas ini Kang Mitri? Bisa hitung dari awalnya 10, katakan ini. Iya, 10, 11, 12, 1, 2. Jadi pas dengan masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Tidak lebih tidak kurang, dia pas. Itu bahan bulan 10. Jadi kita hitung dari bahan 10, 11, 12, 1, 2. Jalan 10 bahkan 8 ruas. Siap. Oke, kita jalan lagi Kang Mitri. Nah, di sini kan untuk bahan sampean ada 2 tahapan sepertinya Kang Mitri ya. Iya. Untuk bahan yang seperti ini mungkin teman-teman di pertanian kopi ada yang bahan yang masih seperti ini. Ini kira-kira kejar nggak Kang Mitri untuk penyerbukan di 2025 ini nanti? Nah, di bulan sekarang kan bulan 2. Jadi kita bisa langsung dari 1 bulan yang lalu kita potong dan kita perkecil, dan sekarang sudah bisa kita kunci bahannya. Kunci. Seperti ini kita ambil yang bahan raja. Jadi kelihatan perbedaan bahan raja dengan bukan itu, dan kita bisa melihat dengan sendirinya bahan yang kita kunci dan jumlahnya akan stabil. Ya, ini kita buang karena untuk keseragaman. Nah, seperti ini bahannya. Nah, dengan catatan bahan ini berarti dihitung 1, 2, 3, 4 ruas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ruas. Kenapa bahan bulan sekarang atau bulan 1 atau bulan 2 itu masih full musim? Karena contohnya yang ini contohnya.
Akan kembali seperti ini. Ya, ini contohnya yang bahan bulan 1 dan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan dia akan sama dengan posisi bahan di bulan 10 karena masa tunggunya itu sama dengan lanjutan ini. Karena sifat kopi itu akan berbunga full ketika dia berumur 9 bulan dan 7 bulan dia akan tergeneratif dengan sendirinya dengan adanya fase kemarau itu sendiri. Contoh ya, bulan 7 puncak kemarau. Otomatis bahan ini ketika dari bulan 1 sudah 7 bulan. Puncak kemarau puncaknya lagi di 8-9 dan otomatis akan full pembungaan itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini balik. Oke, sahabat tani, ini bersama rekan-rekan dari Oku Selatan. Saya dulu. Hai. Petani Indonesia. Manjaya. Visual buah untuk kebun Kang Mitriadi. Oke, sahabat tani, kali ini rekan kita dari Oku Selatan akan bertanya langsung kepada Bang Mitriadi mengenai perlakuan PS itu sendiri. Silakan kepada Mas Putra. Di sini saya sebagai pemula ingin bertanya kepada Mas Mitriadi untuk klon PS tentang bahan untuk MDPL rendah dan MDPL tinggi, apakah sama atau ada perbedaan untuk titik tumbuh dan perkembangannya? Nah, untuk klon PS ini karena masa tunggunya itu lebih mudah karena cuma 1 bulan, sedangkan bila untuk arsa dan sejenisnya kopi yang itu dia 2 bulan dan otomatis dia akan lebih cepat berbunga. Nah, sebagai contoh, ini bahan bulan 10 sudah seperti ini. Nah, dengan memahami bahan sudah seperti ini, otomatis bahan ini akan bergeneratif di bulan 56. Sedangkan untuk bahan klon arsat itu dia lebih condong ke generatif di 89. Dan otomatis dari situ bahwasanya kopi itu akan bergeneratif dan kita pilih bahan itu dengan masa generatif, tinggal pilihan apakah di fase 5, 6, 7, 8, 9 karena itu masih terhitung fase kemarau. Dan insya Allah kalau masa penyimpanan bahan sama, jangan kurang dari tercepat bulan 10 berakhir di bulan 1-2. Oke, bisa dipahami. Silakan untuk rekan-rekan yang lain untuk mempertanyakan jenis klon ataupun pemupukan pada Kang Nupri selaku mentor dari Pulau Beringin ya, ini juga ya, Master. Mas Mitriadi, Ya, lanjut Jackson masalah tentang pemupukan Mas Mitriadi. Iya. Dalam 1 tahun itu berapa kali Mas Mitriadi ini melakukan pemupukan ini? Kalau untuk pemupukan itu sendiri, kita lebih condong 2 kali. Karena di fase awal penghujan dan di akhir masa penghujan. Itu yang lebih mudah kita pahami. Dan selebihnya dari itu kita lakukan spray. Ya. Spray itu ataupun dikocor. Nah, bila sudah ada waktu kita spray dengan kocor, kita bisa melakukan spray dengan kocor. Tapi untuk kapasitas pupuk itu sesuaikan dengan budget kita yang ada. Oke. Terus masalah bulannya Mas Aur. Jadi bulan berapa untuk yang pertama dan yang keduanya itu bulan berapa? Bulan Siap. pertama itu terhitung awal musim kemarau. Jadi awal musim kemarau itu terhitung April Mei. Tetapi bisa kita percepat di tanggal 20 bulan 3 karena setelah 10 hari kita tanam, pupuk itu akan bereaksi dan masuk di awal kemarau itu sendiri. Jadi 3-4 itu pemupukan perdana. Sedangkan apabila sudah di 5-6 kita harus pupuknya majemuk. Oke, siap. Dan ini nanti kita ke atas Mas Mitri ya. Nanti kita akan membahas kerangka. Ya. Ini banyak rekan-rekan dari subscriber juga bertanya tentang penyetelan untuk kerangka itu sendiri. Oke, mari kita skip dulu, kita ke atas ya teman. Baik, sahabat tani, kali ini kembali lagi. Kebetulan di sini ada sahabat kita Mas Misbahul Munir ya, yang kebunnya di Oku Selatan yang cukup bagus juga, nggak kalah bagus dengan punya Kang Mitriadi ya. Ini satu komunitas
berbenah. Oke, kita kembali ke topik pembahasan masalah penyetingan kerangka itu sendiri. Jadi ini ada yang nak kutanya Kang ya. Ya. Jadi apa namanya, banyak teman-teman kita itu dapat tani kopi. Jadi untuk khusus kapasitas rangka seperti ini kan, termasuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Karena 8 raja untuk BO nya kan ya. Untuk perimbangannya B2-nya cuman 1, 2. 10 bahan. Jadi banyak teman-teman ini untuk kapasitas pupuk kan. Nah, untuk Yang untuk pertanyaan itu berapa on sekali tabur untuk 1 tahun, kapasitas itu berapa on atau berapa kilo atau berapa setengah kilo entah 1 kilo gitu. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas. Jadi, apabila bahan kopi seperti ini, di pemupukan itu kita bedakan karena menyesuaikan berapa dari kapasitas hasil itu sendiri. Nah, berarti kalau kita pikirkan ini 1 kilogram, 20% atau 30% dari hasil itu sendiri untuk pemupukan. Minimal 2 on atau 3 on untuk 1 batang itu sendiri. Nah, cuman untuk apa namanya? Untuk kelanjutan ini nanti yang apakah ada untuk pengurangan untuk B2-nya kita lanjutin. Nah, ini kan kapasitas B1-nya kita ini kan 8 saja ya kan. Ya. Nah, untuk tahun depan nanti apakah ada pengurangan untuk B2 lanjutan atau memang kita mainkan B2 8 raja atau gimana? Nah, untuk bahan B2 itu sendiri sudah bisa lihat sendiri. Nah, yang bisa dilanjutkan B2 seperti ini B2-nya. Dan ini walaupun bagus, ini dipotong karena kita lebih dominan ke bahan BO ini. Nah, sekalian minta tolong hitungkan ruasnya Ujo nggak apa-apa Kang, biar tambah teman-teman yang istilahnya yang melihat konten Mas Anton atau teman-teman yang lainnya biar supaya paham, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama tahu. Nah, jadi begini caranya, dengan kita melihat pupus di ujung seperti ini, bahan bulan 10 itu sinkron semua. Walaupun dia sudah tergeneratif awal seperti ini tidak bisa kita hindari, tetapi bila kita hitung dari pupus akhir ini dia akan 1, 2, 3, 4. Jadi pas di bulan 10, 11 otomatis nih. Nah, dengan memahami seperti itu, seperti ini bahan. Ini bahan kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan pupus di sini. Nah, untuk pengaturan bahan B2-nya yang akan bertahan, 1 untuk menjaga supaya kopi ini tidak gimbal ataupun tumpang tindih. Yang untuk pengaturan pergerakannya itu 1, 2, yang itu B2 itu kita potong cuma 3. Sedangkan bahan BO-nya itu sendiri kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bertahan cuma 3, jadi 9 bahan atau 8 bahan kembali. Jadi saya berpesan sama teman-teman ya, teman-teman entah itu yang terdekat dari tempat saya atau yang di jauh, untuk khususnya teman-teman petani kopi, marilah kita sama-sama belajar tentang titik tumbuh bahan. Ini namanya bahan ya. Jadi kalau kita sudah melakukan penyimpanan bahan ini, saya minta tolong yang teman-teman yang udah tahu ya, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, ini bukan entres. Siap. Ini bukan entres, ini bahan lanjutan untuk lanjutan tahun 2026. Jadi saya minta tolong jangan kalau mau minta kita boleh, nanti kita bisa dipengurangin bahan kita. Tapi kalau kita asal ambil minta tolong ngomong dulu itu. Itu cuman saya berpesan untuk teman-teman saya, khususnya tetangga saya yang di sana kan gitu. Karena musim sekarang yang kebanyakan BO kita ini hilang tuh. Ini padahal ini harapan untuk tahun selanjutnya, untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita itu. Mantap. Ini BO. Ini untuk ninja ya, ninja entres ini. Ya, ini sangat perlu diedukasi memang Mas Munir. Oke, Mas Munir, terima kasih atas edukasinya. Dan sahabat tani sekalian, Kang Mitriadi,
Ya. Terima kasih atas edukasinya. Mas Anton undur diri di sini. Nanti kita sharing lanjut dan insya Allah tahun datang kita akan bersilaturahmi kembali. Amin. Oke. Oke. Salam kompak Salam kompak. untuk Oke. petani kopi semuanya. Semuanya Seluruhnya. salam berbenah. Salam berbenah. terkecuali. Mantap. PPKM Nusantara. Mantap.